Podcast BEM FKIP Unisula. Episode 1 Kupas Tuntas BEM FKIP Unisula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam selamat bergabung di podcast BEM FKIP Unisula. Di sini perkenalkan saya Irba Kifariana dan di sini saya tidak sendirian ya, tapi saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Dan di samping saya ada Kak Nanda. Halo Kak Nanda. Halo Kak Irba. Oke, untuk lebih kenal dengan Kak Nanda, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan Kak Nanda ya teman-teman. Oke, Kak Nanda bisa dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo warga FKIP, perkenalkan nama saya Ananda Jotal Azizia. Di sini saya sebagai Wakil Presiden BEM periode 2022-2023. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika angkatan 2019. Oke, keren sekali ya. Jadi Kak Nanda ini adalah anggota dari BEM FKIP sekaligus mahasiswa di Pendidikan Matematika FKIP Unisula. Oke teman-teman, kita langsung saja memulai podcast pada hari ini yang mengangkat tema bahas tuntas atau kupas tuntas BEM FKIP Unisula ya. Yang pertama, gimana sih Kak asal mula atau suatu dorongan kenapa Kak jadi Wakil Presiden BEM FKIP Unisula? Pertanyaan yang menarik ya Mbak Irba ya. Ya. Jadi kenapa saya memutuskan untuk menjadi Wakil Presiden? Tentunya saya kan bersama partner saya Mas Hartono. Awalnya tuh jadi Mas Hartono mengajak saya buat bergabung buat mencalonkan diri, buat membangun FKIP yang lebih baik lagi, intinya itu. Oh, jadi kan Anda itu dikenal sama Mas Hartono sebagai partner yang baik ya, yang Iya, bisa membangun. alhamdulillah. Iya, bersyukur sekali ya kan Anda. Oke, jadi teman-teman itu adalah alasan kan Anda kenapa beliau bisa menjadi Wakil Presiden di BEM FKIP Unisula. Selanjutnya ada apa sih itu organisasi BEM atau kan Anda taunya itu BEM seperti apa itu? Jadi organisasi BEM itu teman-teman pasti udah tahu ya singkatannya apa. Iya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi bergeraknya itu langsung terjun ke mahasiswanya. Seperti mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa, baik itu untuk kualitasnya mahasiswanya, kuantitas mahasiswa, biar menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang baik, seperti itu Kak. Oke. Jadi wadah bagi mereka juga untuk mencari pengalaman, seperti itu. Jadi BEM itu ya apa? Isinya tuh mahasiswa yang telah dipilih menggunakan ada tes gitu ya? Iya. Oke. Jadi teman-teman itu adalah dari organisasi BEM yang disampaikan oleh Kananda ya. Selanjutnya, bagaimana sih perbedaan organisasi BEM dengan organisasi lainnya yang ada di FKIP? Biasanya tuh di fakultas tuh ada beberapa organisasi ya, seperti HIMA atau SEMA. Itu perbedaannya apa sih dengan BEM? Teman-teman kan pasti penasaran apa sih bedanya itu organisasi ketiga itu. Jadi teman-teman nggak bingung buat masuk, nggak salah buat masuk ke organisasi itu ya. Iya. Monggo. Oke, jadi untuk perbedaan dari ketiga itu ya, kita kan nggak asing lagi nih dengan SEMA, BEM, dan HIMA. Kalau SEMA itu lebih ke pengawasan. Jadi pengawasan kepada organisasi-organisasi yang di dalamnya. Namun kalau BEM itu lebih luas lagi, dia itu sebagai penggeraknya. Jadi terjun langsung ke mahasiswanya. Kayak yang sudah tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk mahasiswa kegiatannya itu apa aja sih gitu. Jadi kita memfasilitasin kegiatan untuk mahasiswa seperti itu. Tapi lingkupnya fakultas. Namun untuk HIMA, himpunan mahasiswa, itu lingkupnya prodi. Sama untuk HIMA itu kegiatannya seperti BEM, namun lebih sempit lagi. Jadi ruang lingkupnya diperkecil seperti itu. Oh, berarti Kak. kalau HIMA itu lingkup dari prodi ya. Prodi, sedangkan kalau BEM itu lingkup dari fakultas. Ya, jadi betul sekali. BEM itu 3 prodi ya, di FKIP kan ada 3 prodi. Jadi jadiin satu jadi BEM ya. Kalau SEMA itu sama aja kayak BEM, cuman perannya beda ya. Kalau SEMA itu sebagai pengawas, BEM itu sebagai penggerak atau pelaksana ya. Betul sekali. Oke. Selanjutnya ada bagaimana sih Kak misalkan kalau ada acara atau kegiatan dari BEM, bagaimana cara pembagian untuk proker-proker yang ada di BEM biar tidak tumpang tindih gitu, biar tidak tabrakan dengan kegiatan lainnya. Oke. Jadi untuk timeline ya Kak, itu timeline schedule untuk proker itu kami biasanya di awal periode
kami meminta per divisi untuk mengajukan proker, tidak kami batasin dan tidak kami sampaikan atau tanggalnya tuh harus segini enggak. Jadi kami membebaskan mereka untuk melaksanakan kapan. Namun jadi mereka setelah membuat, mereka mengumpulkan ke sekretaris umum, kemudian kami BPH melakukan diskusi dan rapat intern untuk membahas terkait dengan proker dan divisi, proker divisi ya. Iya. Kemudian ketika ada yang tabrakan jadwalnya itu bisa diubah atau kita tanya baiknya gimana, diubah aja gitu. Berarti sebelum ada kegiatan itu kita harus membuat jadwal atau schedule gitu ya. Schedule dari kegiatannya biar tidak tabrakan. Terus juga kalau misalkan ada miskomunikasi bisa dibuat rapat antar anggota gitu ya. Iya betul. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikut BEM itu biasanya bingung ya, itu kok prokernya tuh kayak habis proker 1 langsung proker 2 gitu ya. Jadi itu ternyata ada jeda, jadi ada persiapan lagi ya buat proker selanjutnya, sehingga di proker selanjutnya itu bisa lebih maksimal lagi ya kan Anda. Iya betul. Oke, selanjutnya ada ini. Biasanya tuh kalau mahasiswa sering ada yang aktif, ada yang tidak aktif ya. Di sini saya mau nanya bagaimana tips Kananda untuk menjadi bagian dari organisasi BEM menjadi mahasiswa aktif. Jadi maksudnya itu kayak misalkan kan Anda kan jadi wakil presiden, iya. Ya pasti dikenal aktif sama anggota-anggotanya, dikenal oleh mahasiswa di bawahnya, bukan di bawahnya, kayak mahasiswa di lingkup FKIP tuh aktif gitu kan. Biasanya wakil presiden kan biasanya menggantikan presidennya gitu ya. Biasa ngomong di depan, biasa mengawali rapat gitu ya. Itu gimana cara tips aktif jadi mahasiswa aktif gitu? Tips menjadi mahasiswa aktif itu pertama itu harus percaya diri dulu Kak. Iya, percaya diri ya. Kalau nggak percaya diri itu susah tuh nantinya. Kalau kita bisa ngomong, kalau ngomong kan semua orang bisa nih, bisa berkomunikasi kan. Kemudian kalau kurang pede itu kayak aduh saya kurang pede nih, jadi nggak bisa aktif dong, seperti itu. Terus sering berlatih. Jadi kan Anda itu bukan hanya ikut organisasi BEM ya, tapi ada organisasi lain-lainnya, bisa jadi ekstrakurikuler atau perkumpulan di desa gitu ya. Iya. Jadi itu mahasiswa aktif itu ya. Jadi itu mahasiswa aktif yang tidak hanya ikut satu organisasi tapi beberapa organisasi. Nah itu tips dari Kananda, kita harus percaya diri ya pertama. Terus kedua, kita tidak hanya ikut satu organisasi tapi beberapa organisasi yang nantinya dapat pengalaman lain gitu ya. Beberapa pengalaman yang bisa dijadikan sebagai bekal buat masa depan gitu ya. Iya betul Kak. Kemudian ini kan ada masa-masa pandemi gitu kan. Karena Anda kan pasti sebagai wakil presiden juga memikirkan masa-masa pandemi itu kegiatan BEM seperti apa. Iya betul sekali. Ya biasanya tuh organisasi BEM itu kegiatannya secara offline ya. Dulu itu sebelum ada pandemi ada kegiatan offline. Namun di sini bagaimana sih Kananda cara menyikapi keadaan pandemi yang menghambat adanya kegiatan BEM FKIP Unisula? Oke, jadi untuk proker-proker BEM di masa pandemi ini kita mengantisipasi untuk diadakan secara online Kak. Oh ya. Jadi proker-proker yang bisa diadakan secara online kita adakan secara online, yang tidak bisa diadakan secara online kita adakan secara offline namun dengan prokes seperti itu. Ketika kita melakukan proker, sekiranya harus ada koordinasi dengan sesama panitia atau panitia lain, bolehlah kita panitianya offline namun kegiatannya diadakan secara Zoom atau online, bisa menggunakan Zoom, Meet, seperti itu. Oke. Lalu biasanya tuh kayak misalkan online itu kebanyakan partisipannya tuh sedikit ya daripada offline. Betul banget tuh. Karena lebih asik offline daripada online gitu ya. Iya. Tapi juga ada kelebihan dari online, bisa ikut dengan rebahan gitu ya, bisa ikut Zoom meeting sambil rebahan, sambil ngelakuin kegiatan lain. Kalau offline kan biasanya stay di kampus gitu ya. Jadi bolak-balik kampus, terus dan juga ketemu teman juga, tapi tenaganya terkuras gitu ya. Kalau online kan bisa rebahan, bisa sama temen ngobrol gitu ya. Oke, selanjutnya Kananda itu biasanya kalau masa-masa pandemi seperti ini ada kesibukan apa sih? Tuh.
kebetulan selain menjadi mahasiswa, saya selain juga menjadi wakil presiden, saya Iya. juga menjadi peserta kampus mengajar. Oh, keren ya. Iya, keren. Kampus mengajar 3 serta mengikuti organisasi paduan suara di Unisula, Kak. Berarti Kananda itu suaranya indah ya. Indah banget ya, Kak. Terus juga Kananda kan dari pendidikan matematika ya. Iya. Jadi ikut kampus mengajar juga itu ya, terjun ke SD gitu ya. SD. Jadi kampus mengajar itu menghambat apa Kananda sebagai wakil presiden BEM atau tidak? Untuk itu enggak ya, Kak. Yang penting kita bisa membagi waktu. Iya. Manajemen waktunya. Manajemen waktu. Selagi kita, kalau tips saya untuk manajemen waktu yang biasa saya lakukan itu, saya walaupun saya menjadi mahasiswa peserta kampus mengajar, Ya. tapi saya tidak lupa akan hal saya sebagai wakil presiden, sebagai paduan suara, seperti itu. Jadi tips waktunya itu selalu mengikuti kegiatan, dan ketika nggak bisa, ketika tabrakan dengan hal lain, pilihlah yang membutuhkan saya terlebih dahulu, seperti itu. Yang penting jaga komunikasi ya. Jadi kalau misalkan ada hambatan atau ada keperluan yang mendadak, tuh setidaknya izin dulu ke Betul. anggota-anggotanya biar tidak ada salah paham gitu ya. Betul, iya. Kananda, ini ada pertanyaan dari sahabat FKIP ya. Mungkin penasaran sama BEM FKIP, soalnya juga narasumbernya itu Kananda, jadi narasumber yang luar biasa gitu ya. Antusias banget ya, Iya. Kak, ya. Iya, jadi ini ada beberapa pertanyaan untuk Ananda. Yang pertama ada @viola nrs kau atuh. Ini Susah suaranya, banget itu suaranya. username-nya. Namanya susah banget nih, pokoknya Mbak Viola. Ini pertanyaannya ada, penting nggak sih mahasiswa masuk BEM? Menurut Kananda gimana? Untuk penting nggak pentingnya itu kembali lagi ke setiap orang ya. Iya. Karena kan setiap orang berbeda-beda. Namun menurut saya pentingnya masuk BEM itu sangat penting. Kenapa? Karena di BEM atau di organisasi lain mungkin ya, Kak. BEM kan juga termasuk organisasi ya. Itu kita akan mendapatkan ilmu yang belum kita dapatkan di perkuliahan. Contohnya seperti public speaking, kemudian manajemen waktu, terus relasi juga. Itu sekarang kan penting ya sekarang buat Iya. untuk kerja dan lain-lain. Seperti itu menurut saya ya. Itu Iya. manfaat yang saya dapatkan ketika mengikuti BEM atau mengikuti organisasi. Kemudian kenapa penting masuk BEM FKIP? Iya. Karena kita bisa tahu nih apa sih di dalamnya FKIP itu gitu. Iya. Kemudian bisa melihat gimana sih pendidikan matematika itu, gimana sih Iya, PBSI, isinya gimana PBSD, curhat-curhat gitu ya. seperti itu ya. Karena kan anggota BEM itu kan kumpulan dari PMTK, PGSD dan PBSI Iya. gitu. Jadi kita menjadi satu bagian nih, jadi FKIP Unisula seperti Iya. itu. Jadi kalau ikut BEM itu penting nggak penting tergantung sama orangnya. Kalau orangnya aktif mungkin nganggap ikut BEM itu penting. Kalau orangnya nggak suka sama organisasi itu biasanya BEM itu tidak terlalu penting gitu ya. Tidak terlalu penting, saya tidak mengatakan nggak penting, cuman nggak terlalu penting gitu ya. Jadi setiap orang itu punya prinsip masing-masing ya. Jadi punya Betul. penting nggak penting itu orang sendiri yang menentukan. Jadi itu Mbak Viola tanggapan dari Kananda. Mungkin Mbak Viola gabung ke BEM juga kenal sama teman-teman lain ya, nggak cuma satu lingkup prodi, cuman 3 lingkup prodi sekaligus Iya. ya. Jadi punya teman banyak itu manfaatnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari @mailiana ARS itu biasa namanya Hits susah-susah banget ya namanya, Kak. Ya, Mbak Mailiana ini ya. Pertanyaannya, kalau join BEM FKIP dapat apa aja, Kak? Wah, kalau join BEM FKIP dapat apa aja? Join. Tadi udah dikatakan ya katanya. Tadi ada. manfaatnya yang sudah saya katakan Ya. ya. Makin akrab aja. Iya. Betul. Kemudian pengalaman itu, pengalaman penting gitu ya. Jadi selain dapat pengalaman juga dapat pelajaran gitu ya. Betul. Jadi Mbak Mailia ini kalau join BEM FKIP itu tidak hanya mendapatkan pengalaman tapi pelajaran sama relasi teman ya. Jadi menurut Kananda itu tadi udah dijelasin bahwa beberapa dari join FKIP itu ada manfaat tertentu yang bisa diterapkan di diri kalian sendiri ya.
Kemudian ada pertanyaan nih Kak. Ini banyak banget ya. Saking antusiasnya. Ada dari @endoni_ ya. Proker dalam BEM yang paling unggul itu biasanya proker apa? Untuk proker itu setiap tahunnya kan berbeda ya, Kak? Ya. Bisa berkurang atau bertambah. Untuk di periode ini itu yang unggul itu ada lomba nasional. Oh ya, itu nasional itu ya. Iya, Bisa. tingkatnya nasional dan itu untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Iya. Jadi bukan hanya kegiatan dalam fakultas atau universitas ya, tapi langsung ke nasional gitu ya. Betul. Nanti untuk lebih jelasnya bisa pantengin di Ya, IG pantengin. FKIP Ya, Unisula. itu kan ada beberapa kegiatan yang nantinya muncul gitu ya Iya. di BMIG. Kemudian ada ini pertanyaan dari teman dari anggota BEM kita, ada DKFKNL itu ya. Itu siapa nggak tahu itu namanya, itu susah banget namanya. Itu Mbak D gitu ya, Iya, Mbak D ya, Mbak D ya. Sebut saja Ya, Mbak D. ya, Mbak D, ini pertanyaan ada tips bagi waktu kakak dong antara organisasi sama kuliah. Apalagi yang mau semester akhir, ini semester akhir biasanya sibuk-sibuknya semester akhir ya gitu. Aduh. Tips membagi waktu untuk Mbak D nih. Ya, Mbak D Untuk ini. Mbak D dan warga FKIP Unisula, menurut saya tips membagi waktu itu bikin itu dulu, time schedule. Ya. Jadwal harian ya. Kalau saya itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan itu satu minggu itu saya ada kegiatan apa aja gitu. Ya. Sekiranya ada yang tabrakan atau ada yang bebarengan kegiatannya, itu bisa dikomunikasikan dulu sama yang bersangkutan biar diganti itu. Kalau misalkan emang butuhkan saya ya Kak. Ya. Jadi selain bikin time schedule, terus selain itu membuat skala prioritas Kak. Kemudian selain itu juga tips membagi waktu itu ketika ada waktu luang, Iya, biasanya waktu luang itu ya. dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Seperti itu. Kalau saya kan waktu luang saya selipkan untuk mengoreksi, mengevaluasi apa aja sih proker-proker ini berdekatan enggak gitu kan. Terus kayak diadakan rapat, kayak tiba-tiba ketika ada waktu luang itu muncul aja idenya, suruh apa gitu. Jadi intinya manfaatkan waktu sebaik mungkin sih Kak. Jangan rebahan terus, jangan scroll TikTok terus mungkin ya. Scroll TikTok, scroll Shopee gitu. Belanja terus, hampir lebaran ini, mau lebaran. Oh iya, buat Iya. lebaran ya Kak ya, scroll Shopee. Shopee. Jadi itu ya Kak, kalau misalkan jadi tadi pertanyaannya? Membagi waktu. Membagi waktu ya. Kalau membagi waktu itu harus menyiapkan itu ya, skala prioritas sama time schedule-nya. Jadi kalau misalkan Kak Nanda ini ikut kampus mengajar ya, pasti kan dari pagi sampai siang itu di sekolah ya. Itu biasanya misalkan kalau ada kegiatan di hari itu juga terus membutuhkan Kak Nanda, biasanya Kak Nanda itu gimana? Maksudnya kan biasanya misalkan kalau presidennya ada kendala atau ada hambatan, biasanya kan Kak Nanda yang menggantikan ya. Kalau misalkan dua-duanya itu ada kendala, gimana tuh Kak? Kalau misalkan hal itu terjadi ya, itu sebenarnya sudah terjadi di kami sih ya, karena kebetulan biasa gitu ya. Kebetulan Hartono juga peserta kampus mengajar. Ya, jadi saya juga peserta kampus mengajar, jadi tidak bisa standby di Semarang Kak. Kalau misalkan ada undangan, ada kegiatan proker-proker yang membutuhkan saya, itu kita komunikasikan dulu. Kita berdua tuh diskusi dulu. Kalau misalkan kita nggak bisa, minta tolong ke teman-teman anggota BEM yang lain. Dan komunikasi juga buat yang bersangkutan, boleh nggak digantiin sama teman yang lain, seperti itu. Karena kami ada hal lain seperti itu. Jadi komunikasi penting itu. Iya, komunikasi itu ya penting. Jadi kalau misalkan ini anggota dari BEM yang menggantikan Kak Nanda sama Kartono, biasanya juga ada kepentingan lain, maksudnya kayak lempar-lemparan gitu, ini aja gitu, ini aja yang gantiin. Tapi gimana responnya Kak Nanda?
Kalau misalkan saya, Hartono dan teman-teman anggota BEM lain nggak bisa, ya saya ngomong lagi ke Iya. yang bersangkutan, minta Iya. maaf. Minta maaf nggak bisa hadir gitu Nggak ya. bisa hadir karena Oke. ada suatu hal seperti itu, Kak. Tuh, oke gitu Cuma ya. kami ya tetap mengusahakan agar perwakilan dari BEM itu bisa hadir seperti itu. Ya, jadi itu cara buat membagi waktu ya. Jadi tidak harus memaksakan diri buat ikut gitu ya, tapi bisa harus membagi waktu antara kampus mengajar dengan organisasi dan organisasi lainnya ya. Betul. Jadi ini selanjutnya ada pertanyaan dari @HRTNO17 ini ya. Susah ini disingkat-singkat namanya. Ini di inisial H. Mas H Mas gitu. H ya. Itu Mas H. atau Mbak itu, Kak? Itu Mas kayaknya deh. Ya udah deh Mas Mbak itu ya, Mas H. Di BEM ada divisi apa aja sih dan jobnya ngapain nih Kak? Biasanya masih bingung nih kalau mau masuk BEM itu masuk divisi apa gitu Oh, ya. iya ya. Ya biasanya kalau misalkan pengen pendidikan antar malah kepilihnya agama gitu kan susah ya. Agamis ntar jadi agamis. Untuk divisi yang ada di BEM itu ada BPH. BPH itu terdiri dari presiden, wakil presiden, kemudian sekretaris. Ya. Sekretarisnya ada 2, Kak. Ya. Sekretaris umum 1, 2. Kemudian ada bendahara umum 1 dan 2. Divisinya itu ada, biasanya kami sebut dengan menteri, Kak. Oh menteri bukan divisi ya, menteri ya. Menteri Keagamaan, Menteri Ya. Pendidikan, Menteri Luar Negeri, Menteri Ya. Dalam Negeri, kemudian ada Kominfo seperti itu. Kominfo ya. Berarti olahraga juga ya? Iya. Menpora. Oh, Menpora ya, bukan olahraga doang. Menteri Kemenpora, Kementerian Kemenpora. Olahraga, Pemuda dan Olahraga gitu ya. Betul. Kalau apa tadi Menteri Keagamaan biasanya tuh prokernya ngapain, Kak? Biasanya untuk proker-proker Menteri Keagamaan itu identik dengan agama ya, Iya, Kak? agamis Iya, Kak. gitu ya. Ada hataman Al-Qur'an Iya. yang diadakan untuk semua anggota BEM. Iya, apalagi ini bulan Ramadan gitu Oh. ya, hataman. Kemudian kajian Ramadan kemarin Ya, tuh iya kemarin. warga FKIP. Terus apalagi? ada Maulid Nabi Ya, Maulid Nabi Hari-hari ya. besar. Hari-hari besar. seperti itu. Kemudian kalau ini sekarang ini biasanya proker yang udah dijalanin itu tadi ya, tadi proker tadi, terus ada proker lainnya juga ada. Untuk proker yang divisi keagamaan ya, Menteri Keagamaan. Bukan, divisi yang lain. Oh, divisi yang lain. Untuk menteri yang lain itu alhamdulillah sudah ada yang berjalan dan sudah ada yang baru rencana gitu. Oh, rencana. Mungkin kami itu proker-prokernya akan diadakan di bulan Juli, Kak. Itu mungkin padat, Kak. Padat ya. Jadi ini juga podcast ini juga proker dari Kominfo ya, Betul. teman-teman. Jadi ini Perdana nih dari Ya, Kominfo nih, ya, Menteri Kominfo ya. nih. Oke. Ini Kak ada pertanyaan terakhir ya dari saya sendiri mungkin ya. Saya sendiri lewat Instagram gitu ya. Mungkin kan Anda punya pesan dan kesan menjadi anggota BEM di FKIP Unisula. Itu apa? Untuk kesannya saya menjadi bagian dari anggota BEM ya. Ya. Tentunya alhamdulillah saya bersyukur banget menjadi wakil presiden BEM. Saya bisa kenal sama kalian, Ya, dipercaya gitu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat teman-teman Yang FKIP memilih. yang sudah memilih saya. Tim suksesnya mana nih? Tim sukses. Terima kasih nih. Tentunya bersyukur ya, Kak. Ya. Saya bisa mencari pengalaman. Saya bisa mengerti perbedaan. Gimana sih dulu kan saya di Hima juga kan ya. Masuk BEM itu oh seperti ini ternyata. Oh, Susah-susah senang gitu ya. Iya. Ada suka dan dukanya ya, Kak. Ternyata tuh beda ya. Sistem organisasi setiap organisasi. Ya. Sistem yang dipakai itu berbeda, Kak. Ya. Peraturannya berbeda Oh. gitu ya. Jadi dulu di Hima saya seperti ini, di BEM seperti itu gitu. Jadi oh gini perbedaannya, gitulah. Jadi banyak kita mempelajari sistem musyawarahnya, sistem di dalamnya gimana, penyampaian prokernya seperti itu, Kak. Ya. Itu kesan saya. Jadi menarik masuk BEM Sangat itu. menarik gitu. Sangat menarik. Ya. Bertemu dengan berbagai macam-macam manusia ya. Si atau orang gitu. Orang dengan berbagai karakter Yang beda gitu ya.
Seperti itu. Jadi enak gimana gitu. Dibikin enak aja gitu. Enjoy aja. Ya enjoy aja, nggak usah terlalu maksa gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah jangan dipaksain gitu. Betul. Kemudian itu apa Pesannya? pesan buat diri sendiri atau buat anggota BEM atau yang mau masuk BEM ini ya teman-teman? Pesan untuk Mungkin untuk diri sendiri gitu. Mungkin jangan males gitu ya. pesan untuk saya diri sendiri tetap semangat Ya tetap semangat, jangan rebahan terus gitu. Betul, jangan scroll TikTok terus ya kan. Ya mungkin untuk diri sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian untuk anggota BEM Untuk sekarang, anggota BEM tetap semangat juga, apapun yang terjadi hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. itu adalah jargonnya Kak Nanda ya, tetap semangat. Saya itu dapat dari guru Kak. Oh iya ini kampus mengajar juga Kak Nanda jadi guru ya. Ya, alhamdulillah ya Kak. Itu pesannya. Terus kemudian ayo kita bangun komunikasi yang lebih baik lagi untuk FKIP yang lebih baik lagi. Kita bareng-bareng kerjasama buat mensukseskan acara-acara BEM kedepannya gitu. Itu untuk Oke, untuk anggota BEM ya. kemudian untuk itu apa yang mau masuk BEM itu gimana Kak? Yang untuk mau masuk BEM itu pertama pesan saya cari organisasi dulu. Ya yang cocok gitu ya. Tentunya masuk BEM itu syaratnya minimal ya telah mengikuti organisasi baik di Unisula maupun di luar Unisula. Iya, jadi BEM itu tuh penting ya gitu ya. Jadi Penting. BEM makanya tuh kalau mau masuk BEM ada tahap-tahap seleksinya gitu ya Kak. Persiapkan diri gitu. Iya, persiapan diri itu teman-teman, pesan dari Kananda kalau mau masuk BEM itu harus persiapkan diri, persiapkan mental sama persiapkan tenaga dan pikiran gitu ya. Ya, Betul banget tuh. tenaga dan pikiran gitu ya. Oke Kananda, mungkin pertanyaannya sudah habis. Ini tadi podcast dari Kananda yang membahas tentang BEM FKIP Unisula. Untuk lebih lanjutnya lagi ngobrol sama Kananda, mungkin teman-teman bisa ngobrol secara langsung ya di kampus atau di rumahnya Kananda. Ya, rumahnya Main ke Kananda Tegal ya, iya, Kak, main ke ke Tegal. Tegal. Kananda kan orang Tegal, orang Ngapak gitu ya. orang Kepenak. Mungkin main ke Kananda bisa mencari informasi yang lebih lanjut ya. Kemudian nanti informasi selanjutnya tentang BEM FKIP bisa di podcast selanjutnya ya teman-teman. Tetap ikuti podcast dari BEM FKIP Unisula ya. Oke, demikian. Terima kasih ya Kananda udah menyempatkan kesini gitu. Terima kasih juga untuk Kominfo. Semangat terus nih melanjutkan Iya. podcast-podcast Iya, selanjutnya ini dengan narasumber yang menarik. Ya, ini narasumber yang luar biasa gitu ya. Udah berpengalamannya banyak gitu Terima ya. kasih. Ya. Oke teman-teman, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. See you next time.